Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Johan dalam PJOK SD 1 Poncowati. Anak-anakku semuanya, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang PJOK kembali. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, mari kita fokus dengan materi kita hari ini. Pak Johan akan mencoba menyampaikan materi tentang senam lantai. Di sini anak-anak bisa menyimak apa yang Pak Johan sampaikan, juga bisa mencari tambahannya nanti di Google atau di YouTube ya. Oke, Pak Johan share screen terlebih dahulu. Ya. Yang pertama kita lihat ya, pelajaran 3 tentang senam lantai. Pendahuluan ya. Ya, sebagai cabang olahraga senam, senam lantai dibagi lagi menjadi senam lantai dengan alat dan senam lantai tanpa alat. Yang perlu diperhatikan dalam senam lantai adalah keselamatan. Ya, pada pelajaran ini kalian akan menemukan contoh gerakan-gerakan senam lantai yang ternyata membutuhkan kekuatan, kecepatan, juga keseimbangan. Nah, kita lewati konsepnya ya. Ini peta konsepnya seperti ini. Senam lantai itu ada loncat-loncat di tempat, handstand, headstand, ya. Terus ada yang dengan lantai, dengan alat maksud saya, lompat kangkang, guling dan lain sebagainya. Sip. Lanjut ya. Senam lantai tanpa alat. Senam lantai sebagai cabang dari olahraga senam, baik yang menggunakan alat maupun yang tanpa alat, harusnya memperhatikan keselamatan dan harus dilakukan sesuai dengan petunjuk yang ada, serta percaya pada diri sendiri. Berikut ini gerakan-gerakan senam lantai tanpa alat yang dapat kita lakukan. Gerakan-gerakan itu membutuhkan kekuatan, kecepatan, serta keseimbangan. Ya. Nomor 1, lompat-lompat di tempat. Cara melakukan, ya, sikap awal berdiri tegak. Tangan merapat ke badan dan tekuk ke depan. Selanjutnya lakukan lompat-lompat di tempat. Aba-aba pertama, loncat ke kanan, kemudian kembali ke posisi semula. Aba-aba kedua, lompat ke kiri, kemudian kembali ke posisi semula. Aba-aba ketiga, ada lompat ke kanan 180 derajat, kemudian kembali lagi ke posisi semula. Aba-aba keempat, lompat ke kiri 180 derajat, kemudian kembali lagi ke posisi semula ya. Lanjut, berdiri dengan tangan atau handstand. Handstand adalah sikap tegak, kaki berada di atas tangan dengan posisi lurus. Cara melakukan, sikap awalan membungkuk dengan kedua tangan menempel di lantai. Lakukan tolakan dengan kedua kaki. Kemudian angkat panggul hingga tegak lurus di atas kepala. Tahan sikap ini dalam beberapa saat. Ya, kita bisa lihat gambar. Nomor 3, berdiri dengan kepala. Headstand. Latihan ini dapat melatih keseimbangan, juga meningkatkan ketangkasan. Headstand adalah sikap tubuh berdiri dengan tumpuan, menggunakan kepala dan ditopang kedua tangan. Cara melakukan,
Sikap awal duduk jongkok dengan kedua tangan dan dahi menempel di lantai. Lakukan ayunan salah satu kaki ke atas diikuti kaki yang lainnya. Kemudian lakukan sikap badan tegak lurus. Tahan sikap ini dalam beberapa saat. Latihan ini dapat dilakukan variasi seperti menekuk lutut atau kaki kangkang mengangkang ya. Oke, berikutnya kegiatan 3A. Lakukan gerakan-gerakan berikut. Gerakan berdiri menggunakan tangan. Handstand ya. Setelah kamu mahir melakukan gerakan ini, variasi gerakan tersebut dengan posisi kaki mengangkang ke depan dan ke samping. Gerakan berdiri menggunakan kepala, headstand. Setelah kamu mahir melakukan gerakan di atas, variasikan gerakan tersebut dengan posisi kaki mengangkang ke depan dan ke samping ya. Nah, senam lantai dengan alat. Kalau tadi tanpa alat, sekarang dengan alat. Alat yang diperlukan untuk melakukan senam ini antara lain matras, tali, rintangan, dan lain-lain. Lompat kangkang. Lompat kangkang dapat menggunakan punggung teman atau peti lompat sebagai rintangan. Gerakan melompat kangkang yaitu sikap awal berdiri tegak dan pandangan mata ke depan ke arah rintangan. Berlari menuju rintangan. Sesampainya di rintangan, punggung teman atau peti, kedua tangan diletakkan di atasnya, kemudian melompat ya. Saat melayang, posisi kaki kangkang, diangkat dan kedua tangan menekan di atas rintangan. Kemudian mendarat dengan kedua kaki. Nomor 2, masih dengan alat, gerakan guling depan. Gerakan guling depan, cara melakukannya yaitu sikap awalan berdiri tegak di atas tepi matras. Jongkoklah dengan kedua tangan diletakkan di matras dekat kaki. Tempelkan dagu ke dada. Kemudian menolak dengan kedua telapak kaki dan berguling ke depan. Saat berguling, tempatkan tengkuknya pada matras, bukan dahi. Bergulinglah dengan keadaan badan dibulatkan. Setelah itu mendarat dengan sikap jongkok. Selanjutnya berdiri tegak seperti semula. Oke ya. Kegiatan 3B. Lakukan gerakan-gerakan berikut. Lompat kangkang dengan menggunakan punggung teman atau peti lompat. Melakukan guling depan. Lakukanlah gerakan itu di atas matras untuk menjaga keselamatan. Gerakan lompat kangkang atau guling depan, handstand, headstand, dan lompat-lompat di tempat merupakan gerakan yang ada pada senam lantai. Ini berarti gerakan pada senam lantai membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keseimbangan. Ya. Dan untuk rangkuman, senam lantai merupakan cabang dari olahraga ya. Pada olahraga senam yang harus diperhatikan adalah faktor keselamatan. Gerakan senam lantai membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keseimbangan. Latihan headstand dapat melatih keseimbangan, juga meningkatkan ketangkasan. Alat yang diperlukan untuk melakukan senam lantai dengan alat antara lain matras, tali, rintangan, dan lain-lain. Gerakan lompat kangkang dapat meningkatkan otot kaki dan tungkai. Oke, ini ada soal ternyata ini ya. Silahkan nanti kalian bisa menjawabnya. Faktor yang harus diperhatikan ada cabang olahraga senam. Pada cabang olahraga senam yaitu A. Faktor kekuatan. B. Faktor kelenturan. C. Faktor keseimbangan. D. Faktor keselamatan. Jawabannya apa tadi? Ayo, siapa yang tahu? Saya ulang nih soalnya. Faktor yang harus diperhatikan pada cabang olahraga senam yaitu A. Faktor kekuatan. B. Faktor kelenturan. C. Faktor keseimbangan. D. Faktor keselamatan. Jawabannya yang benar? D. Tepat ya. Jawabannya D. Tepat. Faktor keselamatan. Lanjut. Nomor 2.
Gerakan-gerakan senam lantai membutuhkan hal berikut kecuali kekuatan membutuhkan? Membutuhkan. Keindahan? Ayo, membutuhkan enggak? Kecepatan? Membutuhkan enggak? Keseimbangan? Membutuhkan enggak? Ya. Yang paling membutuhkan di sini ada kekuatan, kecepatan, keseimbangan. Kalau keindahan itu membutuhkan tapi porsinya paling sedikit. Jadi di sini kecualinya keindahan. Nomor 3, headstand adalah sikap tegak kaki berada di atas bertumpu pada apa yuk? A. Kepala, B. Tangan, C. Punggung, D. Kaki. Jawaban yang benar headstand. Headstand itu berarti kepala ya. Jawabannya A. Lompat-lompat di tempat dengan mengubah arah yang tepat dapat dilakukan dengan cara A. Berputar 90 derajat, B. Berputar 180 derajat, C. Berputar 300 derajat, D. Berputar 200 derajat. Ya, kalau yang kita bahas tadi itu jawabannya berputar 180 derajat alias B. Oke ya. Lanjut nomor 5. Handstand adalah sikap tegak bertumpu pada A. Kepala, B. Tangan, C. Punggung, D. Kaki. Yang tepat adalah oke, B ya. Jawabannya tangan. Nomor 6. Alat yang diperlukan untuk melakukan senam adalah sebagai berikut. Kecuali. Perlu matras enggak? Oke, perlu. Betul berarti ya. Perlu tali? Perlu. Betul berarti ya. Perlu rintangan? Betul berarti ya. Yang C, perlu kacamata? Iya, tidak. Ya, jadi jawabannya kecualinya kacamata atau D. Pada gerak guling ke depan, mendarat dengan sikap A. Terlentang, B. Telungkup, C. Jongkok, D. Membungkuk. Ya, guling ke depan. Berhentinya dengan apa? Yuk, berguling, terus berhenti dengan sikap. Mendaratnya dengan apa? Mendaratnya jongkok. Oke ya. Handstand merupakan latihan untuk kekuatan otot handstand. Ayo. Berarti kalau hand itu berarti tangan. Mana yang tangan? Ya, minimal di situ ada lengan. Headstand merupakan latihan untuk kekuatan otot. Otot apa? Otot leher atau kepala atau lengan atau kaki. Lebih kepada leher ya. Ya. 10. Rintangan pada lompat kangkang dapat menggunakan A. Punggung teman, B. Tali, C. Matras, D. Palang. Yang betul A. Punggung teman. Sikap awal latihan headstand adalah A. Duduk, jongkar tegas jongkok, B. Berdiri tegak, C. Membungkuk, D. Berdiri dengan tangan. Sikap awal latihan headstand. Ya, membungkuk ya. 12. Persamaan antara gerak handstand dan headstand adalah bertumpu pada tangan. Persamaannya B. Bertumpu pada kepala, C. Posisi kaki lurus ke atas, D. Bertumpu pada tangan dan kepala. Jawaban yang betul C ya. Nomor 13. Variasi gerakan yang dapat dilakukan pada latihan headstand adalah A. Menekuk lutut, B. Mengguling ke depan, C. Berguling ke belakang, D. Berguling ke kiri dan ke kanan. Ayo, variasi gerakan yang dapat dilakukan pada latihan headstand. Ya, menekuk lutut ya. 14. Variasi gerak yang dapat dilakukan pada saat handstand adalah kaki kangkang, B. Kaki ke samping kiri, C. Kaki ke samping kanan, D. Kaki berguling ke depan. Ya, kaki kangkang ya. Nomor 15. Lompat kangkang melewati rintangan digunakan untuk melatih apa itu? Kekuatan otot kaki, kekuatan otot lengan, kekuatan otot perut, kekuatan otot pinggang. Ayo diangkat untuk mana? Kalau kalian ngangkat kaki itu yang ketarik apanya?
pinggang ya. Oke, itu sementara untuk jawaban yang B dan C lain waktu ya. Ini dulu kurang lebihnya untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan atau yang kita pelajari hari ini dapat kita serap, dapat kita ambil materinya atau ilmunya, dan kita menjadikan lebih mengerti daripada sebelumnya. Terima kasih untuk anak-anakku semua yang sudah menyimak materi ini. Mudah-mudahan kalian semua dimudahkan oleh Allah dalam menerima materi dan mendapatkan berkah oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat untuk kalian semua. Mudah-mudahan kalian masih terus menjaga protokol kesehatan dengan 5M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari wabah COVID-19. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.